teman-teman, kembali lagi sama saya Esterano Yeneng Tias. Hari ini saya akan mau mengerjakan tugas membaca bahasa agama Katolik. Tugas hari Senin 24 Januari 2022. Ayo kita membaca dari nomor 1. Ajaklah orang tuamu untuk mendampingi kamu membaca isi kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16-19. Dari Injil Yohanes 19 ayat 16a sampai 30. Lanjut nomor 2. Bacaan di Yesus disalibkan. Nomor 2. Bacaan di atas dapat kamu temukan di buku paket halaman 174 sampai 175 atau 176 sampai 177. Nomor 3. Jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 176 atau 172. Bagian latihan. Tulis jawabanmu di buku latihan agama. Nomor 5. Jawabanmu tersebut tidak perlu dikirim ke GC karena akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai dari nomor 1 dulu. Ajaklah orang tuamu untuk mendampingi kamu membaca isi kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 16a sampai 30. Yesus disalibkan. Maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus lalu membawa dia pergi. Yesus keluar dengan memikul sendiri salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di sanalah disalibkan bersama-sama dengan dia. Ada juga 2 orang lain yang disalibkan, seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah-tengah. Pada kayu salib Yesus, Pilatus menyuruh memasang tulisan ini, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, jangan menulis Raja orang Yahudi, melainkan tulislah orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, yang sudah saya tulis tetap tertulis. Setelah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu dibagi 4 masing-masing.
mendapat satu bagian. Mereka mengambil juga jubahnya. Jubah itu tidak ada jahitannya. Ditenun dari atas sampai ke bawah. Prajurit-prajurit itu berkata satu sama lain, Jangan kita potong-potong jubah ini. Mari kita membuang undin untuk menentukan siapa yang boleh mendapatnya. Hal itu terjadi supaya terlaksana apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undin untuk jubahku. Dan memang prajurit-prajurit itu berbuat begitu. Di dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ, Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anak ibu." Kemudian Yesus berkata kepada pengikutnya itu ibumu. Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya udah selesai, dan supaya apa yang tertulis dalam Alkitab dapat terjadi, Ia berkata, "Aku haus." Di situ ada sebuah mangkuk penuh dengan air anggur yang asam. Maka sebuah bunga karang dicelupkan ke dalam air anggur itu dan dicucukkan pada setangkai hisop, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Bacaan di atas dapat kamu temukan di buku paket halaman 174 sampai 175 atau 176 sampai 177. Agar teman-teman kita baca yang di buku paket. Oke, mulai. Mereka menerima. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani
bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetap bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undin atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Inilah anakmu. Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjungkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 176 atau 172 bagian latihan. Oke teman-teman, kita lanjut ke halaman yang 176 atau 172. Siapakah yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus? Kita cari dulu ya akhirnya, ini dia. Akhirnya Pilatus menyerahkan
Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ayo teman-teman, kita jawab nomor 1 ya. Siapakah yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus? Jawaban nomor 1 adalah Pilatus. Sekarang jawaban nomor 2. Di manakah Yesus disalibkan? Ayo kita cari lagi. Yang jawabannya adalah jawaban nomor 2 adalah di Golgota. Sekarang jawaban nomor 3. Mengapa Yesus mau wafat di kayu salib? Kita cari. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mengapa Yesus mau wafat di kayu salib? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Apa artinya salib Yesus? Ayo kita cari. Artinya, oke teman-teman, arti yang dari nomor 4 itu adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kita lanjut ke nomor 5. Apa yang dikatakan Yesus kepada Bunda Maria dan kepada Yohanes, murid-muridnya? Ayo kita cari. Jawabannya adalah ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 6. Apa pesan kisah penyaliban Yesus di atas bagi kita? Oke teman-teman, dari jawaban nomor 6 itu bahwa Yesus sudah jadi juru selamat bagi kita. Oke teman-teman, itulah video aku mengerjakan tugas agama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Kembali lagi sama Esther Rano. Oke teman-teman, kita tetap tertulis. Setelah prajurit itu, ia berkata, "Aku haus." Jawabannya adalah Golgota.